Kalau sekarang kira-kira mantan presiden menggunakan apa? Saya melihat begini ya, saya dalam perspektif saya, sebetulnya tetap saja harus kita katakan, ketika seseorang menjadi mantan presiden, Ya. udah pasti ada yang hilang dan sangat serius kehilangan itu. Yang hilang itu adalah otoritas. Otoritas atau kewenangan itu melekat, diatur oleh konstitusi dan semua aturan pada pos atau jabatan tertentu yang resmi. Nah, kemana otoritas atau kewenangan itu berpindah? Ke presiden yang baru. Maka pertarungan yang kita saksikan sebetulnya adalah sekarang ini presiden yang punya otoritas, artinya berkuasa, dengan mantan presiden yang tinggal punya pengaruh. Tinggal punya pengaruh. Tinggal punya pengaruh. Masih ada pengaruh ya. Nah, dalam hukum politik, ketika terjadi pertarungan di antara pengaruh dan kekuasaan, kecil kemungkinan pengaruh itu menang, kecuali pengaruh itu bekerja untuk orang banyak, sementara kekuasaan bekerja untuk kepentingan yang sempit. Jika itu terjadi, maka pengaruh akan punya kewibawaan, dan dengan kewibawaan dan pergerakannya untuk menyenangkan, untuk membuat kenikmatan buat banyak orang, dia bisa menimbun kekuasaan yang bekerja secara sempit. Jadi kalau Prabowo ingin membatasi kekuasaan Pak Jokowi, cuma satu pilihannya. Kekuasaan dan otoritas yang dia miliki harus dipakai untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan rakyat kecil, masyarakat, dan sebagainya. Sehingga pengaruh sebesar apapun yang memiliki Jokowi tidak akan berarti. Tetapi permainan kan tidak sesederhana itu. Karena ada wakil presiden yang bisa jadi perpanjangan tangan dari si pemilik pengaruh. Kemudian ada wilayah aglomerasi yang sebetulnya menjadi locus of power baru dari sisi ekonomi politik kan. Aglomerasi yang Anda maksud apa di sini? Jabodetabek Jur itu yang secara ex officio ketua dewan aglomerasinya adalah wakil presiden. Wakil presiden, ya, dan itu antar provinsi. Betul, dan ini kan sebetulnya pusat ekonomi, industri, bisnis Indonesia kan? Bukan di Nusantara situ kan, tapi Jabodetabek Jur ini kan. Nah, ini semua yang nanti akan jadi interplay di situ. Interplay di situ. Dan bagaimana nanti sekalipun tinggal punya pengaruh saja si mantan presiden, dia bisa menyusup ke dalam organ-organ yang punya otoritas, sekalipun tidak sebesar presiden. Nah, saya berharap Prabowo itu punya kesadaran yang amat sangat serius dan teliti menyangkut soal interplay ini.